Alright, what's up? Oke, kali ini gua akan mengupas sejarah asli dari film 300. Oke, apa benar King Leonidas benar-benar bertempur dengan 300 orang terbaik Sparta menghadapi puluhan ribu bahkan ratusan ribu mungkin serbuan dari pasukan Persia? Bagi yang udah nonton filmnya mungkin bertanya-tanya, bener nggak sih kejadian tersebut gitu kan? Oke, kali ini gua akan bahas tentang sejarah aslinya. Pertempuran antara persekutuan Yunani yang dulu belum merdeka dipimpin oleh Raja Leonidas dari Sparta melawan Kekaisaran Persia pimpinan Xerxes pertama selama 3 hari pada invasi kedua Persia ke Yunani. Pertempuran ini terjadi pada Agustus atau September, tepatnya tahun 480 sebelum Masehi, di celah sempit pesisir Yunani, yaitu Gerbang Panas atau bisa disebut Thermopylae. Pertempuran Thermopylae itu sebenarnya terjadi berbarengan dengan pertempuran laut di Artemisium yang dipimpin oleh Themistokles. Invasi Persia kali ini adalah tanggapan yang tertunda atas kekalahan pada invasi pertama Persia ke Yunani yang dipimpin oleh King Darius pertama yang berujung pada kemenangan Athena dalam pertempuran Marathon atau Battle of Marathon yang terjadi pada 490 sebelum Masehi, tepatnya 10 tahun sebelum kejadian ini atau 10 tahun sebelum terjadinya Battle of Thermopylae atau pertempuran Thermopylae. Jadi Xerxes tuh mengumpulkan pasukan darat dan angkatan laut yang sangat besar untuk menaklukkan seluruh Yunani. Jadi itu The King Darius itu kan ayahnya Xerxes ya. Jadi pas King Darius kalah pada invasi pertamanya tersebut, dia tuh bilang ke anaknya itu Xerxes bahwasanya tanah Yunani tuh nggak bisa ditaklukin gitu. Hanya dewa yang bisa menaklukkannya. Nah, dari situ tuh si Xerxes ini dia ke-trigger buat naklukin. Jadi kalau dia bisa naklukin Yunani, dia tuh nganggap bahwa dirinya dia tuh dewa gitu. Makanya dia tuh menggebu-gebu banget buat menguasai Yunani. Jenderal Athena Themistokles mengusulkan agar pasukan Yunani menghalangi gerak maju pasukan Persia di celah Thermopylae dan pada saat yang sama menghalangi armada Persia di Selat Artemision. Pasukan Yunani sebanyak 7.000 orang bergerak ke utara, yang tepatnya bergerak menuju Thermopylae untuk menghalangi celah pada musim panas tahun 480 sebelum Masehi. Pasukan Persia antara 100.000 atau 150.000 pada saat itu. Tiba di celah pada akhir Agustus atau awal September. Orang Yunani yang jumlahnya jauh lebih sedikit menahan pasukan Persia selama 7 hari. Jadi selama 2 hari penuh pertempuran, pasukan kecil yang dipimpin oleh Leonidas memblokir satu-satunya pintu masuk menuju Yunani yang akan dilewati oleh pasukan Persia. Ratusan ribu pasukan Persia. Setelah hari kedua, seorang penduduk lokal bernama Ephialtes mengkhianati orang-orang Yunani dengan mengungkapkan jalan kecil yang mengarah di belakang garis Yunani. Jadi ada pengkhianat gitu orang Yunani. Mungkin dia disogok atau gimana kali ya. Akhirnya dia ngasih tahu tuh titik lemah dari formasi Thermopylae atau tuh jalan pintas buat memecah formasi barisan yang kuat tersebut gitu. Akhirnya Leonidas sadar bahwa pasukannya telah dikepung, nggak bakal bisa bergerak dan bakalan habis ya, cuma 7.000 orang lawan ratusan ribu ya kan. Akhirnya si King Leonidas tersebut dengan bijak menyuruh pulang sebagian besar pasukan Yunani dan tinggal di Thermopylae demi menjaga Persia agar tidak membantai pasukan yang pulang.
dengan 300 orang Sparta dan dibantu oleh 700 orang Sepia, berjuang sampai mati. Jadi itu King Leonidas menyuruh sebagian pasukan yang telah bertempur, mungkin udah sekitar berkurang dari 7.000, mungkin ya sekitar 3.000 atau 4.000 orang disuruh pulang, dan sedangkan Leonidas dengan 300 orangnya. Jadi kalau di film itu kan 300 toh melawan dari awal tuh 300, ternyata enggak. Dari awal tuh Leonidas tuh bawa 7.000 pasukan gitu kan. 300 orang itu baru di kemudian setelah Leonidas terkepung, mereka memulangi sebagian, menyisakan 300 dan ditambah 700 orang dari Sepia untuk mati-matian menahan gerbang Thermopylae tersebut atau celah sempit tersebut. Setelah perang berkecamuk dan heroik, akhirnya King Leonidas gugur juga. Iyalah, lawan ratusan ribu. Setelah kekalahan Leonidas di Thermopylae, Themistokles sedang memimpin angkatan laut Yunani di Artemisium memutuskan untuk mundur ketika ia menerima berita bahwa Leonidas telah kalah dan orang Persia telah mengambil alih Thermopylae. Lalu orang-orang Persia menyerbu Botia dan kemudian mengepung Athena. Ini akhirnya Athena berhasil dikuasain oleh Persia. Sebagian Yunani, akhirnya jadi luluh lantah lah dengan ratusan ribu orang-orang Persia pimpinan Xerxes. Di sini Xerxes tuh merasa, akhirnya dendam gua terbalaskan. Akhirnya gua bisa menguasai Yunani. Nah, tapi sebenarnya belum selesai sampai di situ perangnya. Kemudian pasukan Yunani bersiap untuk mempertahankan Teluk Kornitos, sementara armadanya ditarik mundur ke Pulau Salamis di dekat Athena situlah. Meskipun kalah jumlah, pasukan Yunani dibujuk oleh Jenderal Athena Themistokles untuk bertempur lagi dengan pasukan Persia. Jadi sisa-sisa prajurit Athena nih dipimpin oleh Themistokles dibujuk lah, pokoknya dikasih motivasi lah untuk sisa-sisa terakhir untuk berperang nih gitu, buat ngusir angkatan laut pasukan Persia, dan dengan harapan bahwa jika berhasil menang maka Persia tak akan dapat menyerang Peloponnesos. Kaisar Persia Xerxes juga menginginkan pertempuran yang menentukan. Jadi masih abu-abu nih, si Xerxes belum yakin, dia belum puas lah gitu, baru menguasain Thermopylae dan sebagian Athena lah, dia mau nuntaksin ratain Yunani gitu. Akhirnya dia mau pol-polan lagi gitu dalam berperang. Dan pertempuran ini dinamakan Battle of Salamis. Dengan siasat Themistokles, armada Persia berlayar ke Selat Salamis dan mencoba menutup kedua jalur masuknya karena selat itu sangat sempit. Armada Persia yang berjumlah sangat besar dan banyak itu pasti mengalami kesulitan ketika kapal-kapal Persia mencoba bermanuver. Barisan mereka malah menjadi kacau, menabrak satu sama lainnya gitu. Melihat kesempatan ini, armada Yunani yang dipimpin Themistokles membentuk barisan dan segera menyerang armada Persia. Armada Yunani menenggelamkan setidaknya 300 kapal Persia, 300 kapal perang Persia, dan dengan meraih kemenangan di battle tersebut. Pada akhirnya armada Yunani yang mencari kemenangan yang menentukan atas armada Persia pada saat itu menyerang dan mengalahkan penjajah di pertempuran Salamis pada akhir tahun 480 sebelum Masehi. Karena khawatir terperangkap di Eropa, akhirnya Ahasveros, yaitu jenderal dari pasukan Persia, menarik banyak tentaranya ke Asia. Karena itu juga udah kehilangan banyak prajurit ya, puluhan ribu prajurit itu udah, selain meninggal dia juga kelaparan dan meninggal karena penyakit juga. Akhirnya pasukan Persia meninggalkan Mardonius untuk berupaya menyelesaikan penaklukan Yunani. Pada tahun berikutnya, naasnya pasukan Yunani mengalahkan Persia di pertempuran Plataea dan Mycale, sehingga mengakhiri invasi Persia tersebut. Jadi itu sehabis Leonidas kalah di Thermopylae, negara Yunani yang tadinya berkubu, artinya tuh kayak belum merdeka lah, mereka rapat lagi
bersatu semuanya untuk mengusir Persia dari tanah Yunani gitu. Akhirnya tuh Yunani bisa dibilang merdeka kali ya. Jadi tadinya kan tuh di Yunani tuh Sparta, Athena itu tuh sendiri-sendiri gitu. Dia sendiri-sendiri lah gitu, belum menyatu sebagai negara Yunani. Pada akhirnya tersebut mulai tuh berangsur menjadi satu kesatuan, yaitu Yunani. Kinerja para pembela juga digunakan sebagai contoh keunggulan pelatihan, peralatan tempur, dan penggunaan medan yang baik sebagai pengganda kekuatan dan telah menjadi simbol keberanian terhadap peluang yang luar biasa. Nah, akhirnya Yunani berhasil memenangkan pertarungan itu dan merdeka. Gitu sih cerita singkatnya. Jadi agak berbeda emang sama yang di film, sedikit berbeda ya. Cuman pada akhirnya tuh endingnya sih end ya mirip lah gitu. Cuman agak sedikit berbeda aja dari film sama sejarah aslinya. Oke, kiranya sekian dulu dari segmen history kali ini. Dan di next gue juga akan membahas soal Battle of Marathon kali ya. Jadi itu latar belakang sebelum terjadinya pertempuran Thermopylae ini nih, gue bakal bahas juga. And thank you for watching and subscribe, like, and comment juga boleh. Mohon maaf jika ada kata-kata yang sedikit belibet atau sedikit kecepatan intonasi bicaranya, mohon dimaafkan. Saya nantikan konten-konten kami selanjutnya di Solitude.